ahli atau setingkat orang awam itu hanya diberikan ilham atau firasat. Ilham itu siapa penyampainya? Nah, nanti akan kita kaji lagi. Kalau wahyu itu oleh malaikat Jibril, maka untuk menyampaikan ilham atau firasat itu adalah kodam, kan begitu ya. Nah, kemudian kita merunut kembali ke masalah ini tasawuf yang tersesat. Kenapa dikatakan tasawuf tersesat? Kalau dimulai dari tarikatnya itu sudah cara-caranya sesat, maka hampir dipastikan sampai ke tarikat, sampai ke hakikat, sampai ke ma'rifatnya pun juga sesat. Contohnya begini ya, kalau dalam syariat itu sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya sholat 5 waktu, kemudian kalau subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat dan seterusnya. Nah, ketika itu sudah benar, maka syariatnya kita anggap benar. Kemudian tarikatnya bagaimana? Tarikat itu adalah katakanlah bertafakur, berzikir dan segala macamnya. Apakah itu benar? Nah, tujuan daripada tarekat itu adalah untuk melunakkan hati supaya hati kita itu tidak mengeras begitu. Kalau cara-cara dari tarekat itu salah, misalnya begini ya, ada kita perhatikan, ini sudah mulai masuk ke ranah tasawuf atau yang orangnya kita sebut sebagai sufisme, kan begitu ya. Nah, untuk misalnya dalam zikir itu ada kita dengar itu ada seharusnya kan la ilaha illallah itu suatu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Namun ada kita dengarkan illallah mungkin dianggap benar itu. Padahal kalau tahu artinya illallah itu selain Allah, itu juga sudah mulai menyalahi. Ada juga dalam melaksanakan tasawuf ada yang kita perhatikan, maaf ini sebenarnya sungguh mohon maaf, mungkin ada di sekitar kita kan. Tasawuf sudah melakukan dengan cara apa ya, menjalani kelakuan yang orang edan atau gila itu ya. Ada yang 40 hari, yang 100 hari, ada setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun itu menggila berada di tengah pasar. Kalau itu sudah meninggalkan sholat, sudah bertentangan dengan syarat, itu sudah pasti itu akan sesat. Tasawuf yang sesat ya seperti itu. Nah, kemudian setelah katakanlah sudah mencapai makam hakikat, bahkan sudah menyatakan diri sudah mendapat ma'rifat. Ma'rifat itu berupa fadilah atau karomah yang didapatkan dari hasil tarekat dan hakikat itu. Misalnya begini ya, kita perhatikan itu dalam pengobatan itu. Ketika seseorang sudah melaksanakan lakon menggila itu, kadang-kadang itu ada jamaah dan banyak juga pengikutnya di sekitar kita. Mohon maaf kalau memang ada. Saya pastikan ada itu. Kemudian ada yang menggunakan piranti-piranti itu ya, melalui katakanlah seperti orang menarik suatu arwah dan seorang yang mau diobati kemudian masuk kepada piranti atau sebagai pewakil yang kemudian menceritakan ini itu segala macam, akhirnya ujung-ujungnya dari setan, dari santet dan segala macamnya itu juga sudah hampir pastikan salah. Karena dalam kodam itu ada 2 jenis, kodam malaikat dan kodam jin. Kalau kodam malaikat itu biasanya tidak bisa diperintah, tidak bisa dipanggil, dan tidak bisa disuruh-suruh. Kodam malaikat itu datangnya dia lebih tahu daripada kita sendiri. Kapan dia harus masuk ke kita dan kapan dia tidak mempengaruhi kita. Itu namanya jin kodam malaikat. Sementara jin kodam jin ini, sebaik-baik jin adalah sejahat-jahatnya manusia. Kadang sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali benar, tapi pasti itu jahil namanya jin, itu pasti akan menyesatkan. Begitu juga dalam pengobatan, awalnya 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali benar. Namun di ujung-ujungnya itu pasti ujung-ujungnya menjerumuskan. Ini katanya disantet, akhirnya fitnah, akhirnya tidak memberikan kesembuhan, akhirnya menjadi kehinaan bagi yang menjalankan itu sendiri. Nah, disitulah kalau setingkat kita ini yang bukan wali, itu biasanya kodam itu kebanyakan jin. Nah, untuk yang kita awam ini harus berhati-hati membedakan kodam mana itu kodam malaikat dan kodam jin. Kalau sesat nanti ujung-ujungnya dari mulai tarik
dari mulai syariat sampai tarikatnya itu sudah dipastikan tersesat. Demikian sebagai pembuka dari saya. Silakan ya Kang. Allah. Aku luruskan dikit ya terkait dengan apa yang disebut kozam dan korin ya teman-teman sekalian. Jadi setiap manusia itu memang ada dua korina atau dua pendamping, yaitu satu di kalangan bangsa jin, setan gitu ya, yang mengendarai fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, nafs yang fujur, yaitu dua di antaranya nafs amaratu bisu dan lawamah. Yang korin yang sebelah kanan kita memang dari malaikat yang nantinya akan mengendarai yang namanya nafs takwa. Itu yang tadi disebut. Maksudnya kalau kita bicara kodam secara etimologi ya, kodam itu pembantu. Jadi nggak mungkin malaikat jadi pembantu kita. Secara ini nggak nyambung jadi. Tadi korin gitu loh. Korin itu pendamping yang sudah ada sejak manusia itu lahir, gitu ya. Korin, ya. Maka Nabi apakah memiliki korin? Iya. Ya, Nabi korin yang dari bangsa jin itu diislamkan oleh Allah agar tidak mempengaruhi terhadap keburukan gitu loh. Maksudnya gini. Tapi apakah korin kita bisa diislam enggak? Karena sebagai tujuan diujinya kita seperti itu. Karena dua kendaraan tadi. Jadi kodam itu secara bahasa itu pembantu, jadi beda dengan pendamping gitu loh. Nah, kalau bilang kodam berarti ada satu amalia yang mungkin kodam itu sudah pasti dari bangsa jin gitu. Lalu korin tadi ada dari malaikat kan, ada dari bangsa jin. Tapi kalau kodam nggak bisa kita menyuruh malaikat itu kan, malaikat suruh apa namanya jadi pembantu kita itu nggak bisa ya secara bahasa. Tujuannya tasawuf itu nyari kodam gitu. Bukan begitu. Jadi Bang, tasawuf ini kan sebetulnya dalam wilayah syariat itu kan tasfiyatul nufus muhasabah. Anak tidak setuju tadi katanya marifat itu karomah. Marifat itu bukan karomah, itu makom. Iya, marifat itu makom. Dan kalau kita orang dari karomah, banyak orang sakti itu dukun, sakti, masa mau dikatakan marifat? Iya, makanya secara bahasa tadi Bang Arabet nggak apa-apa kita luruskan sedikit aja, ya kan? Tadi masalah torekot. Masalah torekot itu torekot secara etimologi itu secara bahasa ada jalan yang ditempuh gitu loh. Nah, jalan yang diambil gitu ya. Jadi bukan sesuatu tadi seperti yang disampaikan tadi secara etimologi. Tadi masalah ilham, karomah, mau'unah, kan gitu ya. Kalau Nabi itu mukjizat, biasanya diiringi dengan wahyu. Kalau orang saleh bisa saja dia mendapatkan karomah. Syarat mendapatkan karomah itu saleh dulu. Karena dia butuh pertolongan yang tidak bisa dimulai sama dengan mukjizat yang tidak bisa dipelajari, itu karomah. Gitu ya.